lanjutkan diskusinya nih. Iya, Sekarang ayo. soal kinerja dan apa yang akan Bapak lakukan di Garuda Indonesia. Kuartal pertama 2017 Bapak datang ketika kondisi keuangan masih kurang bagus ya Pak ya, tercatat rugi bersih 1,3 triliun gitu kan. Nah tapi di kuartal kedua ini Bapak tampaknya berdasarkan wawancara di media cukup optimistis gitu. Apakah artinya sudah bisa mencetak laba Pak di kuartal kedua ini? Memang mungkin kita masih perlu waktu ya, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, mungkin kita perlu 1 tahun lah kira-kira untuk betul-betul kinerja keuangan yang tadi saya sampaikan kan, kalau misalnya operasional udah membaik, customer experience atau pengalaman bagi para penumpang itu udah baik, berikutnya adalah bagaimana membawa ini menjadi kinerja keuangan yang baik juga. Jadi mungkin kalau untuk ini bisa menjadi sesuatu yang sustainable dan memang betul-betul berasal dari hasil operasional dari perusahaan yang memang baik ini, itu mungkin kita butuh waktu sampai dengan mungkin triwulan pertama tahun 2018 mendatang. Tapi kalau kita lihat dari triwulan kedua ini, memang kita ada membukukan biaya juga yang terkait dengan partisipasi kita di dalam tax amnesty gitu kan. Tapi yang kalau kita bedah lagi dari bottom line-nya Garuda di triwulan kedua, nanti kita rencananya akan menerbitkan laporan keuangan ini tanggal 28 Juli nanti. Jadi mungkin kurang lebih sekitar ya beberapa saat lagi kita akan keluarkan. Nah pada saat itu kita bisa lihat bahwa sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kinerja operasional di triwulan kedua ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tapi belum gitu laba. Kan? Belum laba, Masih tetapi rugi. paling enggak jumlahnya itu semakin mengecil. Kalau dilihat dari sisi operasional itu mungkin kerugiannya sekitar minus 10 juta lah sekitar setiap bulannya. Tapi sepertiganya ya Pak ya? Sepertiganya, tapi memang kalau kita lihat juga ya yang namanya industri airlines ini ada juga yang namanya seasonality-nya kan, ada musimnya juga. Dimana memang di musim bulan April, Mei, Juni ini ya ada long weekend yang cukup panjang, kemudian ada juga musim lebaran gitu kan. Jadi ini yang juga membantu kinerja kita juga di triwulan kedua ini. Tapi secara umum kalau kita lihat sudah ada perbaikan seperti itu. Pak Pahala fasih sekali berbicara soal keuangan karena memang backgroundnya adalah keuangan ya Pak ya. Nah ketika dipercayakan untuk menjadi direktur utama di industri penerbangan seperti Garuda Indonesia, gagap nggak Pak? Bagaimana mengatasinya? Ya pasti tantangannya berbeda ya dibandingkan dengan industri keuangan ya. Tapi saya rasa kalau kita lihat saat ini banyak kesamaan-kesamaannya atau analogi-analoginya yang kita bisa perhatikan. Jadi kalau misalnya selama ini ya tentunya kondisi industrinya sendiri seperti apa, banyak hal yang tentunya saya perlu banyak belajar lah. Dan ini yang memang jadi tantangannya kita, tetapi saya rasa justru dari sisi bahwa sebagai orang yang mungkin datang dengan perspektif yang baru, justru itu saya lihat bisa juga jadi kekuatannya kita, karena bagaimana melihat sebuah permasalahan dan bagaimana kita mencoba, contohnya misalnya salah satu hal yang kita perlu lakukan di Garuda ini kan bagaimana kita melakukan renegosiasi misalnya dengan para lessor, dengan para aircraft manufacturer, produser pesawat dalam hal ini, ataupun juga produsen engine dalam hal ini. Nah, pengalaman saya tentunya dalam hal ini dalam bidang jasa keuangan, ataupun sebagai CFO gitu kan yang udah biasa melakukan hal tersebut, ya tentunya menjadi modal saya juga gitu kan. Lalu kemudian bagaimana kita berupaya untuk bisa memiliki struktur biaya yang juga lebih kompetitif ke depannya, karena mau nggak mau itu harus jadi salah satu fokus kita di Garuda. Di satu sisi kita juga harus terus jaga yang namanya pelayanan, yang namanya safety kepada operasional kita dan pelayanan kepada penumpang kita, bagaimana kita merangkul seluruh karyawan-karyawati kita, karena knowledge-nya, pengetahuannya itu tentunya udah ada lah selama ini. Gimana kita tinggal menggerakkan organisasi ini, membangun sense of urgency di organisasi Garuda Indonesia ini, untuk sama-sama kita memajukan Garuda Indonesia. Saya rasa tantangannya ke sana lah. Nah, ketika Pak Pahala pertama kali datang ke Garuda Indonesia, bisa nggak Pak saya dapat insight gitu, 3 hal saja yang menurut Bapak perlu diubah di Garuda Indonesia? Apa aja tuh Pak? Saya rasa satu tadi sudah kita sampaikan ya, mengenai struktur biaya. Bagaimana total biayanya kita
karena tadi saya sampaikan tantangan ke depannya adalah bagaimana kita memang bisa melayani para calon penumpang atau penumpang dengan struktur biaya yang lebih kompetitif sehingga kita bisa tumbuh ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bagaimana kita bisa mengembangkan bisnisnya kita bukan hanya di Garuda saja, tapi Garuda Indonesia ini kan udah menjadi sebuah grup aviasi. Iya, Gitu kan tadi kita cerita mengenai GMR. Betul. Kemudian juga ada Citylink Citylink juga yang mengoperasikan airlines untuk segmen low cost tadi itu. Gitu. Nah, bagaimana kita mengatur alokasi dari sumber daya kita bahwa mau nggak mau dengan kondisi yang ada saat ini yang harus kita tumbuh kembangkan itu adalah Citylink. Bagaimana kita memastikan seluruh organisasi dan memastikan kesiapan organisasi di Citylink juga untuk itu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita bersama. Yang ketiga tentunya ya kita berinteraksi dan memastikan juga bahwa seluruh stakeholders itu mendukung kinerjanya Garuda Indonesia. Nah, kalau kita lihat seluruh ekosistem ini harus mendukung. Jadi hal-hal ini semua bagaimana kita memang bisa memiliki cost structure yang juga lebih kompetitif ke depannya akan sangat banyak tergantung juga kepada para stakeholders kita semua. Bapak sangat optimistis nih bisa menjalankan amanah yang dibebankan oleh Menteri BUMN Ibu Rini ketika itu dalam waktu 12 bulan harus bisa mengubah struktur operasional dan juga finansial ke arah yang lebih baik. Optimistis, Pak? Saya rasa harus optimis ya karena kita sebagai leader kan selalu dilihat sama tim kita ya oleh seluruh organisasi kita ya. Kalau mereka lihat bahwa lah Anda aja sebagai pemimpin nggak confident, nggak optimis, nggak percaya bahwa ini bisa dilakukan, ya udah pasti yang namanya transformasi itu kan butuh optimisme, butuh energi dari leadernya ya. Saya rasa itu yang tentunya bukan hanya tugas saya tentunya, tetapi seluruh direksi di Garuda Indonesia, komisaris di Garuda Indonesia, saya rasa kita punya komitmen yang tinggi dan punya optimisme yang tinggi bahwa ini bisa dilakukan kok. Saya suka sekali optimismenya Pak Pahala. Pak Pahala Mansuri, terima kasih banyak sudah bersedia menerima kami dan juga atas insight-nya pada sore hari ini. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Pahala N. Mansuri, Direktur Utama Garuda Indonesia.